Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Masih ingat, isi hukumnya adalah benda yang tercelup baik sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas atau gaya angkat, atau kita bisa juga sebut gaya apung sebesar cairan yang didesak. Nah, waktu itu kan udah pernah ngebahas ya bagaimana Bapak Archimedes bisa membuktikan bahwa mahkota rajanya asli atau palsu. Itu dengan cara menghitung volume mahkotanya. Nah, ini kaitannya dengan rho ya. Oke. Nah, di hukum Archimedes ini boleh kita highlight ada bagian gaya ke atas. Jadi, gaya ke atas adalah yang menyebabkan kita ngegendong teman kita di kolom sama misalnya di kolom ngegendong teman kita itu lebih ringan dibanding ngegendong teman kita dengan berat aslinya di udara. Kalau di udara, di darat ini asli beratnya. Kalau di air atau di kolom itu karena ada gaya angkat atau gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, sebesar apa sih gaya Archimedes itu? Kita bisa ketahui dari Fa, gaya angkat adalah rho fluida dikali G dikali V benda tercelup. Jadi dengan kita mengamalkan rho fluida, G dan V benda tercelup, kita bisa dapat gaya angkatnya ya. Oke. Gimana ketika kita terapkan ini di soal? Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu 3 keadaan benda ketika benda itu berada di atas permukaan air atau terapung, melayang, dan juga tenggelam. Jadi semuanya itu punya Fa. Fa itu gaya ke atas. Jadi ketika gaya ke atas itu berarti dia maksimum ya. Nah, kalau yang melayang itu gaya ke atasnya itu kurang dari terapung. Nah, kalau tenggelam gaya ke atasnya lebih sedikit dibanding dengan W. Apa W? Berat benda ya. W itu weight, berat benda. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa kalau misalnya ini dimasukinnya ke air dan ini benda, yang putihnya ini benda, maka kalau yang terapung itu ringan ya. Nah, kalau ringan berarti rho bendanya lebih kecil dibanding rho air, atau lebih berat air dibanding bendanya. Nah, kalau melayang sama rho benda, rho air. Ya. Nah, kalau tenggelam itu berat bendanya berat banget sehingga rho benda lebih besar dibanding dengan rho air. Kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1, gimana cara menerapkan Fa atau gaya ke atas di soal. Benda dengan volume 200 cm kubik dicelupkan ke dalam cairan hingga seluruh benda itu tercelup. Hitunglah gaya ke atas jika zat cair tersebut adalah air. Nah, oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui benda dengan volume. Berarti ini volume bendanya adalah, atau V aja deh, volume benda 200 cm kubik. Nah, ini harus diubah ya ke dalam meter kubik. Karena ingat, volume itu dalam meter kubik. Nah, berarti ini kita ubah ke meter kubik gimana caranya? Ya, pakai tangga itu loh. Kucing hitam dalam mobil diam cuma manggut-manggut. Nah, startnya kan dari sentimeter. Dari sini ke meter kubik ya, berarti naik. Kalau naik kan dibagi, berarti naik 10, naik 100, 2 kali berarti 100 ya. Tapi ingat di sini tuh dalam kubik semua loh. Jangan lupa kita pangkatin 3. 100 pangkat 3 berapa sih? 1.000.000 ya. Jadi ini dibagi 1.000.000. Atas punya 2, bawah ambil 2. Berarti tinggal berapa ini? 2/10.000. Right? Nah, udah kita biarin gini aja dulu.
Nah, tinggal kita cari gaya ke atas apabila yang diketahui benda tersebut dimasukin ke dalam air. Nah, berarti yang kita jawab yang A dulu ya. Yang ditanya semuanya sih sebenarnya gaya ke atas. Yang ditanya adalah FA-nya. Nah, kita jawab satu persatu mulai dari A. Yang A itu air. Berarti kalau mau nyari gaya ke atas, kita nanti pakai raw fluida kan? Jadi raw fluida G V benda tercelup. Nah, berarti raw fluidanya kita bisa ganti dengan raw air di sini keterangannya. Raw air dikali G dikali V benda tercelup atau V bendanya. Dalam hal ini V aja ya. V benda tercelup semuanya tercelup. Ya. Nah, sekarang raw air kita tahu bersama atau kita tulis dulu deh yang diketahui raw air. Raw air itu dalam gram 1 gram per cm kubik. Tapi kalau dalam kilogram kita kali 1000 aja. 1000 kilogram per meter kubik ini nih ya. Gampangnya kaliin aja 1000. Nah, dapat tuh 1000 dikali 10. G itu kita tahu bersama 10 meter per second kuadrat ya. V benda baru aja kita dapat dari sini, yaitu 2 per 10.000. Atas punya 4, bawah punya 4. Wah, berarti gaya ke atasnya 2 Newton untuk fluida yang di dalam air. Gimana kalau misalnya bendanya itu dimasukin ke cairan tapi minyak ya? Gaya keangkatannya bakal bagaimana? Nah, kalau misalnya ada suatu benda dimasukin ke dalam air, gaya keangkatnya 2 Newton. Apabila ke minyak gimana nih? Berarti kita cari gaya keangkat untuk yang minyak ya. Rho minyak dikali G dikali V. V bendanya. Rho minyaknya kita tahu di soal ada 0,8 gram per cm kubik. Ini tinggal dikali 1000 ya. Berapa 0,8 dikali 1000? 0,8 dikali 1000, ini kita punya utang 1. Di belakang koma ada 1 angka. Dibayar 3. Maka sisanya 2 kan? Oke. 8 dikali 1, 8. Sisanya 2. Oke, 800. Berarti 800 kg per meter kubik. Nah, G-nya kita masukin sama aja. Kita pakai yang 10. Gak usah pakai 9,8. Pakai 9,8 juga boleh. 2 per 10.000. Ingat yang kita sudah konversi di awal ini ya. Volume benda. Nah, atas punya 3. Bawah punya 3. Tinggal 8 dikali 2 berapa? 16. Dibagi 10. 16 dibagi 1, 16 ya. Di belakang koma ada 1 angka, berarti komanya di sini. 1,6 Newton, lebih kecil karena rho-nya juga lebih kecil. Nah, kita cari yang C. Apa itu yang C? Ketika bendanya dimasukin ke raksa, apakah bedanya? Raksa itu punya tingkat densitas atau apa? Rho ini lebih besar dibanding dengan yang lain ya. Nah, berarti di sini kalau bendanya dimasukin, kok B sih? Yang C ya, sorry. Kalau bendanya dimasukin ke dalam raksa, berarti rho raksa dikali G dikali V. Ingat, rho raksa itu 13,6 ya tadi ya. Gram per centimeter ini harus diubah ke dalam kilogram per meter kubik, maka dikali 1000. Ini punya utang 1 dibayar 3, berarti utangnya masih lebih ya ini ya, utangnya lunas lebih 2. 13600 gitu ya. Nah, ini 13.600 dikali 10, ini G-nya 10, V bendanya seperti biasa tadi kita ikutin aja yang awal, diketahui 2 per 10.000. Atas punya 2, bawah punya 2. Tinggal 136 dikali 2 per 100. Berapa sih 136 dikali 2? 12 ya. Tambah 1 jadi 7. 2 kali 1, 2 tambah, ya udah 272. Kita dapat 272 per 100. Berapa sih 272 per 100? Nih, di belakang koma harus ada 2 angka. Berarti naruhnya di mana?
272. Di mana? Di sini ya. Komanya di sini. Nah, 2,72. Oke. Gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam gaya angkat ketika benda itu dimasukin ke berbagai macam fluida. Ya. Jadi beda-beda. Ada yang dimasukin ke air, ada yang dimasukin ke minyak, ada yang dimasukin ke raksa. Beda-beda tentunya karena masing-masing karakteristik zat itu beda-beda. Kalau air 1 gram per sentimeter kubik dikali 1000 jadi 1000 kilogram. Tadi nih. Ya ini. Kalau G kita pakai yang 10 aja. Ya, kalau volume benda kita harus ubah ke dalam meter kubik. Gitu aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2, di sini ada volume sebuah batu adalah 300 cm kubik dengan massa jenis sebesar 7 gram per cm kubik. Berapakah berat batu jika batu dicelupkan dalam air? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Volume batu, V batu, adalah 300 cm kubik. Nah, barusan aja kita udah konversi ya. Udah berhasil mengkonversi dari cm kubik diubah ke meter kubik itu dibagi 1.000.000. Karena ini dari sini naik 2 kali dibagi 100 tapi pangkat 3. Berarti 100 pangkat 3 itu 1.000.000. Berarti di sini kita lagi-lagi mengubah dari cm kubik ke meter kubik dibagi 1.000.000 alias 3 per 10.000 meter kubik. Gitu ya. Jadi harus diubah ke dalam meter kubik volume batunya. Nah, massa jenisnya ini juga sama kayak yang tadi nih. Massa jenis batunya itu dalam gram per centimeter kubik. Di sini 7 gram per centimeter kubik. Jangan lupa kita harus mengalikan 1000 supaya jadi satuan yang kilogram per meter kubik ya. Jadi 7 kali 1000, 7000. Oke, kalau ini kejauhan boleh dipindahin deh. Oke. Nah, setelah itu berapakah berat batu jika dicelupkan ke dalam air? Berarti di sini yang ditanya adalah berat batu dalam air, bukan berat air ya, tapi berat batu dalam air. Ya. Jadi, ingat kembali hukum Archimedes itu adalah yang menyatakan bahwa setiap benda yang dimasukin ke dalam air itu akan mendapatkan gaya ke atas. Ya. Sehingga kalau seperti itu, berat kita di dalam air itu pasti lebih ringan dibanding berat kita yang ada di udara. Seperti halnya ketika gendong. Ya. Jadi batu yang dimasukin ke dalam air ini akan mendapatkan gaya atas ke atas. Sehingga berat yang di dalam air ini pasti lebih ringan. Oleh karenanya, berat batu di dalam air adalah berat batu asli di udara. Ya, berat dia di udara, berat batu dikurangi gaya ke atasnya. Sehingga dari komponen ini kita harus cari dulu. Berat batu di udara itu apa sih? W udara. Yaitu adalah massa batu ya dikali dengan percepatan gravitasi. Massa batu kita udah tahu. Oh, belum ternyata. Karena di sini adanya volume batu dan rho batu atau massa jenis batu. Apakah kita bisa cari massa batu? Bisa banget. Dari rho adalah massa per volume. Kalau kita mau cari massa, maka hubungan antara rho dengan V adalah dikali. Bersilangan tuh dikali ya. Massa adalah rho V. Kalau kita mau nyari V, andai kata nih dari rumus ini kita mau nyari V. Ya. Nah, V sama rho itu tinggal ganti posisi aja. Jadi V bisa di sini, rho bisa di bawah. Gitu. Ya, tapi kalau nyari M antara rho dan V ini saling silang, jadi hukumnya dikali gitu ya. Oke, kita nggak nyari V karena udah ada V-nya. Ya udah, kita carinya massa. Nah, dari rumus ini massa adalah rho V. Sehingga kita bisa nyari massa batu. Massa batunya apa? Rho batu dikali volume batu. Rho batu kita tahu sendiri adalah 7000
7.000 kali volume batu yang ini, yang udah dikonversi 3/10.000. Ada 3 di atas, ada 3 di bawah, tinggal 7 kali 3, 21 ya. Oke, 2,1 kilo berarti apanya? Batunya. Masa batu kita masukin sini 2,1. G, ingat G itu 10. 2,1 kali 10 21 ya Newton. Sehingga massa batu di udara adalah, atau massa batu asli itu 21 Newton. Udah selesai belum? Kita mencari gaya ke atasnya nih, bagian ini. Ya. Karena di dalam air itu batu dapat gaya ke atas atau gaya angkat. Masih ingat rumus yang paling atas tadi? Rho fluida. Ingat batunya dimasukin apa? Dimasukin ke dalam fluidanya apa? Air. Berarti rho air dikali G dikali volume benda tercelup. Volume benda tercelup apa sih? Volume batu ya. Nah, dicelup seluruhnya itu. Nggak ada keterangan berapa bagiannya yang muncul di permukaan air. Sehingga kita anggap batu itu nyelup semuanya. Rho air kita tahu sendiri 1000 ya. Meskipun tidak diketahui di soal, kita bisa tulis dulu di sini kalau misalnya kita pengen. 1000 kg per meter kubik. G juga, G itu nggak diketahui tapi kita tahu sendiri G itu 10 ya. Oke, kita masukin G nya 10. Volume batu kita pakai yang sudah dikonversi 3/1000 yang ini. Oke, 3/10.000, maaf salah sebut. Atas punya 4, 0 bawah juga. Nah, berarti 3 nih, 3 Newton. Oke, kalau udah dapat gaya ke atas, kita udah dapat berat asli batu di udara. Nah, kita bisa cari berat batu dalam air. Berat batu dalam air adalah berat batu aslinya dikurangin gaya ke atas. Oleh karenanya ini bisa diketahui dari W udara 21 Newton. Gaya ke atasnya 3 Newton. Sehingga kita dapat berat benda di dalam air adalah 18 Newton. Gitu ya. Jadi berat di air itu lebih ringan dibanding berat di udara. Berat di udara 21 Newton. Berat di air hanya 18 Newton. Gitu. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum.